Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 59. Pijit Plus. Waiters pria yang berdiri di samping mereka perlahan tawa mendengar ucapan Ara. Nakal, cepatlah pilih, kata Franz merasa sungkan. Dengan waiters itu saat istrinya yang polos ini begitu terang-terangan. Setelah memesan semua, Ara beratap Franz selalu terkekeh sendiri. Usaha Ara lebih maju dari usaha Dedi, kekeh gadis nakal itu melihat ekspresi suaminya. Kau mau dia dilahap di sini sekarang juga, kata Franz tersenyum kecut saat Ara terus menggodanya. Wah, mata bulat itu semakin membulat saat dia melihat sepasang kekasih memasuki restoran mewah ini, lalu duduk tak jauh dari mereka. Ara berpindah duduk ke pangkuan Franz lalu mengintip di balik leher Franz yang duduk bersandar ke sofa itu. Ara beratap seorang pria yang dari wajahnya saja sudah lebih tua dari Dedi Ara, tengah duduk memeluk seorang wanita cantik, mungkin seumur Ara. Barang branded semua, kata Ara terkagum saat beratap belanjaan wanita itu di atas meja. Nakal, kamu mau makan apa enggak? Tanya Franz mengelus punggung Ara karena Ara yang duduk di pangkuannya itu memeluk leher Franz. Dan ada apa yang dia lihat dari balik leher Franz. Ara, tegur Franz juga kesusahan bergerak karena pelukan Ara di lehernya sangat erat. Apa? Kata Ara beratap Franz sebentar, lalu beratap ke sana lagi. Franz tahu kalau Ara tengah melihat Sugar Daddy. Tapi Franz sama sekali tak bisa melihatnya. Karena pelukan Ara di lehernya membuat Franz tak bisa beratap ke belakang. Saat pelukan Ara melonggar, Franz langsung berbalik dan mengumpat. Kakek tua sialan, tak tahu malu, sebal Franz jijik saat melihat pria tua itu. Tak hanya memeluk tapi mengelus-kelus paha bulus gadis kecil itu. Franz pikir ini sudah meja paling pojok dipilihnya. Tapi ternyata masih ada satu meja lagi di sudut belakang sebelah mereka. Sini kamu. Franz membenarkan duduk Ara tak membiarkan lagi Ara beratap ke belakang dan hanya boleh bersandar pada dadanya. Dedi kenapa? Tanya Ara dalam pelukan Franz beratap wajah Franz yang terlihat sebal bercampur jijik. Udah lihat kan, puas kamu, omel Franz pada Ara yang membuat Ara tertawa. Kenapa Dedi marah sih? Biarin aja, itu kan hidup mereka, kata Ara dengan santai. Ara itu hanya kepo dan sangat ingin melihat Sugar Daddy di dunia nyata. Hanya sebatas itu keinginan Ara tak lebih. Bukan marah, Dedi jijik aja lihat pria seperti itu. Udah tua masih aja kayak gitu, kata Franz. Tapi dia sangat kaya sepertinya Dedi, kata Ara masih sempat kembali melihat ke sana. Aduh, rintih Ara saat Franz menampar pahanya. Om itu aja paha bebinya dielus, lah Dedi paha istri sendiri ditampar. Komplain Ara membandingkan perlakuan Franz dengan pria itu. Mending jadi suka baby mah, disayang-sayang, daripada jadi istri, gak pernah diromantisin. Umpat Ara beratap Franz geram. Franz mengecup pipi Ara dengan senyuman manis penuh damba. Jadi kau juga ingin diperlakukan seperti sugar baby sayang, ucap Franz dengan suara serak yang membuat Ara merinding. Enggak Dedi, kata Ara takut-takut serta ngeri. Dengar, hanya wanita murahan yang menjual tubuhnya pada setiap pria, kata Franz dengan tegas. Iya, dibelikan barang branded serta uang yang banyak. Tapi apa gunanya semua itu jika mahkota di dalam dirinya telah direnggut oleh pria yang tidak memiliki status yang jelas terhadapnya, kata Franz. Dan kamu cukup senang dengan membaca ceritanya, tidak dengan hobi melihat mereka secara langsung, kata Franz memberikan aturan baru untuk Ara. Hehehe, Ara kan juga punya Dedi,
kekeh Ara mengecup pipi Franz. Iya, Daddy punya Ara. Tapi Daddy adalah suami Ara, bukan sugar daddy, tegas Franz. Dan satu lagi, uang yang Ara terima dari Daddy itu namanya nafkah, bukan bayaran, tegas Franz. Ara paham kok. Kadang Ara ngomong gitu karena Ara keingat cerita film yang biasa Ara tonton, kata Ara. Ayo makan, ajak Ara, dan di sela-sela makan gadis nakal yang kepo itu masih sempat saja menatap kegiatan pria tua itu. Ah, Daddy, tangan omnya masuk ke rok. Tawa Ara tersenyum geli melihat pria tua itu bersama gadis kecil. Nanti juga bakal diperko sama si tua bangka itu, kata Franz dengan malas, lalu selesai makan mengajak Ara pulang. Daddy, kita tidur di hotel yuk, ajak Ara saat mereka baru keluar dari resto. Kenapa emang kamu gak nyaman tidur di rumah kita? Tanya Franz heran. Bukan gitu, kita kan gak pernah tidur di hotel. Alasan Ara, padahal mungkin kamar yang biasa mereka tempati saja fasilitasnya sudah melebihi hotel. Ini permintaan dedek gemoy lo Daddy, kata Ara mengelus-ngelus perutnya untuk lebih meyakinkan Franz. Ya udah ayo, kata Franz mau saja dan mengajak Ara ke resepsionis untuk bertanya sekaligus melakukan pembayaran. Wah, dedek gemoy, senang Ara dalam hati, ternyata hamil membuat kehidupannya semakin mudah. Ayok sayang, kata Franz yang sudah mendapatkan kunci kamar hotel. Ara yang berjalan memeluk lengan Franz menatap sekitarnya. Ngebayangin apa kamu? Goda Franz pada Ara. Enggak bayangin apa-apa. Elak Ara memeluk Franz. Franz membuka pintu, lalu saat pintu terbuka Ara langsung berlari menghambur ke atas ranjang empuk itu. Wah, kamarnya nyaman banget Daddy. Senang Ara menarik selimut begitu menikmati keindahan kamar yang mewah yang ukurannya tak terlalu besar itu. Lepas sepatu kamu dulu Ra, kata Franz dengan geli menatap gadis nakal yang bergelung dalam selimut itu. Hehehe, lupa, kekeh Ara duduk lalu melepas sepatunya dan yang paling parah dia melempar ke dekat pintu. Astaga, Franz mengelus pelipisnya melihat kelakuan Ara. Ayok bobo, Daddy, ajak Ara menatap Franz yang duduk bersandar di sofa itu. Ganti baju dulu, nanti kamu kebangun lagi kalau pakai baju kayak gitu, kata Franz teringat saat dulu Ara juga terbangun tengah malam. Tapi kan di sini nggak ada baju Ara, Daddy, kata Ara berdiri di hadapan Franz yang duduk di sofa itu. Franz melepas jasnya lalu membuka dasi. Pakai kemeja Daddy saja, kata Franz memberikan kemeja yang baru saja dilepasnya pada Ara. Tapi belum dicuci, kata Ara dengan jahilnya dan langsung takut saat mata Franz menyipit menatapnya. Iya Ara pakai, Daddy galak, kata Ara berlari ke kamar mandi. Setelah merapikan jasnya, Franz berpindah duduk ke atas ranjang sambil melihat ponselnya. Cup, kecupan tiba-tiba mendarat di kening Franz. Franz meneguk salivanya saat menatap Ara. Daddy bajunya pendek, Ara nggak punya bawahan. Keluh Ara pada Franz yang menatapnya sambil terdiam.
Ngapain pakai bawahan bocil mempersulit Dedi saja? Jawab Franz dengan cepat mengangkat Ara dan menidurkan Ara di ranjang. Dedi mau apa? Tanya Ara memegang tangan Franz yang taunya sudah masuk saja ke dalam bajunya. Mau lihat dedek gemoy lah. Jawab Franz santai dan menyingkap baju Ara sampai perutnya kelihatan. Kapan besarnya sayang? Tanya Franz mengecupi perut Ara yang masih rata saja walaupun sudah hamil lebih dari 1 bulan. Dedi nggak sabar banget, kata Ara mengelus kepala Franz yang tiduran di atas perutnya. Iyalah, Dedi nggak sabar mau punya anak dan main sama dia, kata Franz berpindah tidur di samping Ara menatap mata bulat itu saat mereka tidur satu bantal berdua. Ih, Dedi sempitkan bantalnya ada 4, kenapa harus numpang di bantal Ara? Komplain Ara, bukannya pelit tapi ini adalah bantal yang ukurannya untuk 1 orang saja. Kenapa? Nggak boleh. Kamu aja tiap tidur numpang di lengan Dedi nggak pernah tuh Dedi komplain, kata Franz menatap Ara sebelah mata dengan mulut pedasnya. Ih, mulutnya pedas banget. Sebal Ara memunggungi Franz lalu mengambil ponselnya di nakas. Semua Dedi yang salah. Apa-apa kamu nyalahin Dedi? Sebal Franz bangun lalu berjalan menuju balkon kamar, merasa sesak melihat sikap Ara yang semena-mena itu. Setelah Franz pergi Ara yang bermain ponsel itu tersadar. Astaga, Ara lupa kalau perasaan Dedi sensitif sekarang, kata Ara langsung berlari mencari Franz ke kamar mandi. Pasti di sana, kata Ara menatap pintu balkon karena di kamar mandi Franz tidak ada. Dedi dingin, jangan berdiri di sini, kata Ara memeluk Franz yang berdiri di dekat pagar balkon itu dari belakang. Ayo masuk, ajak Ara berpindah memeluk ke depan, apalagi Franz hanya memakai singlet saja. Nggak mau, Dedi mau di sini, kata Franz tak menatap Ara tapi masih menikmati pemandangan kota yang begitu sibuk walaupun di malam hari. Nanti masuk angin, Dedi kan nggak pakai baju, kata Ara memegang wajah Franz agar menatapnya. Biarin, kata Franz singkat tak peduli dengan ucapan Ara, lelah membujuk akhirnya Ara pakai jalan pintas. Kalau Dedi nggak mau masuk Ara juga bakalan di sini aja, biar Ara juga masuk angin dan semoga Dedek gemoy enggak, kata Ara dengan sedih mengelus perutnya. Masuk nggak? Baju kamu itu pendek dan nggak ada bawahannya bisa-bisa beneran masuk angin kamu. Marah Franz meminta Ara kembali masuk. Ara, gadis kecil itu seperti batu yang sama sekali tak merespon. Terus aja kamu gitu, nggak denger yang Dedi bilang, omel Franz mengangkat Ara lalu mendudukannya di ranjang. Kalau kamu masuk angin, bayi kita juga bakalan sakit nanti, kata Franz terus mengomeli Ara yang duduk di ranjang yang memeluknya walaupun berdiri. Ara mau tidur sama Dedi, kata Ara dengan manja. Ya udah, kata Franz ikut naik ke atas ranjang dan memeluk Ara. Dedi, Ara mau kecupan selamat malam, pinta Ara dengan ekspresi manja yang lucu meminta pada Franz. Udah, kata Franz mengecup cepat bahkan tak berasa. Hah, nggak terasa, komplain Ara cemberut.
Ara meremas leher Franz saat Franz menciumnya dengan brutal. Masih nggak berasa? Tanya Franz ulang. Udah, ampun, kata Ara terkekeh lalu memeluk Franz sepenuhnya. Apa lihat, tidur, kata Franz dengan galak saat Ara masih sesekali mengintip ekspresi wajah Franz di dalam pelukan hangat Franz. Dasar Dedi galak, kata Ara menutup mulutnya. Mau Dedi hukum, kata Franz tegas. Mau, kata Ara dengan semangat. Dedi pijit plus kamu, kata Franz tersenyum kecut menatap Ara. Nggak, teriak Ara saat tangan jahat Franz sudah meremas kakinya membuat Ara ngeri. Dedi, kata Ara dengan wajah memerah saat tangan itu semakin naik ke atas. Apa cantik, katanya mau dipijit, kata Franz tangannya sudah sampai di pinggang Ara membuat istri kecilnya itu meronta-ronta kegelian. Dedi, keluh Ara saat tiba sesuatu masuk di antara kedua kakinya. Apa? Mau komplain, kata Franz melanjutkan aktivitasnya. Tadi katanya cuma pijit plus doang, kok Dedi masuk juga, kata merasakan sedikit perih. Ya, karena Dedi nggak tahan jadi Ara cantik harus melayani Dedi, kata Franz mengecup kening Ara yang menatapnya itu. Iya, kata Ara dengan patuh yang membuat Franz tersenyum lebar lalu melanjutkan keinginannya. Tapi nanti bayar ya, kekeh Ara teringat cerita Sugar Daddy. Dengan apa harus kubayar nyonya, aku tak punya uang. Jawab Franz semakin handal saja membuat tubuh Ara bergetar. Ih, nggak punya uang sok-sokan, mau main, kata Ara dengan suara tersengal-sengal. Dedi, teriak Ara mencakar punggung Franz saat pria bermain sangat kencang. Kau kasar sekali baby. Tawa Franz menikmati ekspresi lucu Ara antara nikmat dan malu. Iya, kata Franz tersenyum lebar saat Ara meremas tangannya dengan begitu kencang bahkan jari-jari kecil itu memasuki setiap sudut jari Franz. Daddy, teriak Ara saat Franz terus menyiksanya tanpa henti dengan kenikmatan. Iya cantik, kata Franz terakhir mengecup dengan penuh cinta kening. Pipi dan mata Ara yang sudah berkeringat itu mata bulat yang sudah kelelahan itu terpejam dengan cepat. Istriku yang begitu patuh, kata Franz tertawa lalu menyelimuti Ara dan memeluk dengan penuh kasih sayang. Bersambung.